Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaifa halukum ikhwani? Bagaimana kabar teman-teman? Sehat-sehat insyaallah. Alhamdulillah, kita tidak terasa sudah hari yang ke-13 kita menjalankan puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita melanjutkan majalis syahri Ramadan, ngaji kitab kita, majlis yang 13 fi adabis siyamil wajibah, adab-adab yang wajib bagi orang yang puasa. Ternyata adab-adab puasa itu terbagi menjadi dua. Ada yang adab-adab yang wajib dan adab-adab yang sunnah, yang mustahab. Qala al-muallifu rahimahullah, ikhwani i'lamu anna lis-siyami adaban. Wahai saudara-saudaraku, ketahuilah bahwasanya orang yang puasa itu harus memperhatikan adab-adab yang sangat banyak. La yatimmu illa biha wala yakmulu illa bil qiyam biha. Puasa seseorang itu tidak akan sempurna kecuali dengan memperhatikan adab-adab yang sudah dijelaskan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan juga tidak akan sempurna puasa seseorang kecuali dengan melaksanakan, memperhatikan dan mengaplikasikan dalam puasanya. Wahya ala qismain. Adab-adab ini terbagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama, adabun wajibah, adab-adab yang wajib. La budda lis-shaimi min mura'atiha wal muhafazati 'alaiha. Orang yang puasa wajib memperhatikan dan menjaganya. Atsani, yang kedua, wa adabun mustahabbah, yaitu adab-adab yang mustahab, adab-adab yang sunnah, yang bagi an yura'iha wa yuhafizu 'alaiha. Seorang yang puasa juga dianjurkan untuk memperhatikan dan untuk menjaga dan melaksanakannya. Faminal adabil wajibah, di antara adab-adab yang wajib adalah an yaquma as-shaim bima awjaballahu alaihi minal ibadatil qawliyati wal fi'liyah. Seorang yang puasa wajib menjaga seluruh ibadah, baik ibadah-ibadah lisan, ibadah ucapan seperti zikir, maupun ibadah fi'liyah, ibadah-ibadah perbuatan, ya. Wa min ahammiha as-salatul mafrudatu, ya, yang diantara yang paling penting adalah salat fardu. Jadi termasuk adab yang wajib, yang fardu adalah salat fardu yang prioritas, allati hiya akadu arkanil Islam. Kenapa? Karena salat fardu 5 waktu ini adalah, ya, kewajiban yang paling ditekankan, ya, dalam rukun Islam setelah syahadat, ya. Syahadat, salat. Jadi setelah kita bersyahadat, kita menerima Islam, mengikrarkan keislaman diri kita. Nah, setelah itu kita menjalankan salat, ya. Makanya salat ini adalah rukun Islam yang kedua, ya. Sebagian orang bercanda ketika diingatkan salat, ya, dia bilang salat kan nomor 2 gitu kan, ya. Ya, maksudnya adalah nomor pertama adalah syahadat, syahadat baru salat, ya. Tetapi hendaknya salat ini tidak dijadikan bahan candaan, ya, karena bisa jadi bahan candaan itu, ya, menjadi beneran, ya, dia menomorduakan salat, naudzubillah, daripada aktivitas-aktivitas yang lain, ya. Jadi memang as-salatu hiya akadu arkanil Islam ba'da syahadatain. Salat adalah ibadah yang paling ditekankan setelah kita mengucapkan ikrar syahadat. Fatajibu mura'atuha bil muhafazati 'alaiha. Maka wajib, ya, untuk menjaganya, memperhatikan
dan menjaga sholat 5 waktu yang fardu itu. Wal qiyami bi arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha. Ya, kita perlu memperhatikan, melaksanakan dan mengkaji ya rukun, wajib dan syarat-syaratnya. Ya, karena rukun, wajib dan syarat-syaratnya ini ya sebagai syarat diterimanya sholat kita yang harus kita ketahui dan kita amalkan. Fayu'addiha fi waqtiha ma'al jamaah. Ya, ditekankan menunaikannya pada waktunya. Ya, menunaikan sholat pada waktu dan berjamaah fil masajid, di masjid-masjid bagi yang laki-laki. Ya, kecuali pada saat ini ya, saat musibah corona ini ya, para ulama memberikan fatwa kita ya diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk menunaikan sholat kita di rumah ya. Pada daerah-daerah yang zona merah tentunya ini sangat dianjurkan ya untuk ya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tetapi insya Allah nanti setelah kondisi normal itu sangat ditekankan kita menunaikan sholat fardu bagi laki-laki adalah berjamaah di masjid, dan ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang ditekankan. As-sunnah muakkadah, sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang ditekankan, karena baginda Rasulullah SAW selalu menunaikannya di masjid ya, di masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa inna dzalika minat taqwa, karena hal itu ya kita menunaikan sholat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW bagian dari takwa. Allati min ajliha syuri'as siyam yang siam ini disyariatkan untuk kita semua karena tujuannya hanya itu, yaitu agar kita bisa meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata sholat kita ini adalah merupakan pintu ketakwaan kita. Kita bisa mendapatkan takwa ya, keistimewaan takwa ini dapat kita dapatkan ya, kita bisa masuk melalui pintu sholat ya mafruḍah, sholat 5 waktu, dan kita tunaikan secara baik dan benar berjamaah di masjid. Wa furida 'alal ummati wa idha'atus sholati munafin lit taqwa wa mujabun lil 'uqubah, dan juga difardukan kepada umat dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka juga diwajibkan untuk puasa ini untuk meraih ketakwaan sama dengan kita umat Nabi Muhammad. Wa idha'atus sholati, dan menyanyiakan salat ya, tidak memperhatikan salat dengan mudah meninggalkannya, munafin lit taqwa, sangat bertentangan dengan ketakwaan, wa mujabun lil uqubah ya, dan mengundang ya iqab, azab, siksa Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya, dalam surah Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, kemudian ya datanglah generasi pengganti yang tentunya tidak baik. Adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat, mereka mengikuti ya memperturutkan hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, maka tentunya mereka pasti akan tersesat sebuah generasi itu apabila mereka sudah meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat, tidak memperhatikan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting ini. Ya, inilah sholat fardu yang menempati urutan pertama, yaitu kewajiban atau adab-adab yang perlu kita perhatikan dalam puasa kita.
Hadis Rasulullah SAW menguatkan ya tentang salat fardu ini dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan a'ma, bahwasanya seorang yang buta datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, saya tidak punya seseorang yang mengantarkan aku ke masjid. Ya, kemudian Rasulullah SAW ya sebagai manusia yang punya empati, ya akhirnya Nabi SAW memberikan keringanan, ya memberikan keringanan kepada orang yang buta ini. Falamma walla, maka tatkala ya orang buta ini yaitu Abdullah bin Umi Maktum, ya dia berpaling karena sudah diizinkan oleh Rasulullah SAW dan berniat dia tidak akan datang ke masjid untuk sholat jamaah. Ya, waqala, ya Rasulullah SAW bertanya kembali, hal tasma'un nida'a bis-shalah, apakah kamu mendengar ya azan panggilan untuk sholat? Qala na'am. Ya, Abdullah bin Maktum menjawab, iya saya mendengarkan, saya kan hanya buta, ya bukan tuli, saya mendengarkan. Qala fa'ajib, kalau begitu kata Nabi SAW, datanglah, ya kamu wajib datang ke masjid. Ya, inilah yang menunjukkan bahwasanya sholat jamaah ini sangat penting sekali, sampai Rasul SAW tidak memberikan dispensasi seorang yang buta sekalipun. Falam yarakhis lahu Nabi SAW fi tarkil jamaah. Nabi SAW tidak memberikan keringanan kepada Abdullah bin Umi Maktum, ya seorang yang buta, tidak ada yang mengantar ke masjid untuk meninggalkan sholat jamaah. Ma'annahu rajulun a'ma wa laysa lahu qa'id, padahal dia adalah seorang yang buta dan dia tidak punya seseorang yang menghantarkan, ya nenteng dia, nuntun dia ke masjid. Masya Allah, itu pentingnya sholatul jamaah. Wa minal adabil wajibah an yajtanibas shaim jami' ma harramahullah. Di antara adab-adab yang wajib bagi orang yang puasa adalah dia harus meninggalkan an yajtaniba, menjauhi as-shaim, orang yang puasa, jami' ma harramahullah, semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluhu, dan rasulnya, minal aqwali wal af'al, baik ucapan maupun perbuatan. Ya, fayajtanibul kadhib, di antara ya ucapan yang harus dihindari adalah dusta. Ya, dusta ini sangat berbahaya. Wa huwa al-ikhbaru bi khilafil waqi'. Ya, definisinya dusta, bohong adalah ya menginformasikan yang tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan kenyataan. Wa 'adamuhul kadhib 'ala Allah wa rasulih. Dosa yang tertinggi, yang paling berbahaya adalah berdusta kepada Allah dan Rasulnya. Ka'an yansiba ilallahi au ila rasulihi, ya dia mengatakan sesuatu kemudian dinisbatkan, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ila rasulihi, dan juga inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tahlilin au tahrimil halal, dalam menghalalkan yang haram atau sebaliknya ya mengharamkan yang halal. Na'udzubillah. Ini adalah dosa yang paling tinggi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya umat-umat terdahulu yang mereka merubah-rubah firman Allah Subhanahu wa taala, ya kitab suci mereka dirubah-rubah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini adalah dusta yang paling tinggi. Ya, sehingga Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh jam'un kabir, ya oleh banyak orang setiap generasi sampai kepada kita. Ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta mengatasnamakan aku, kata Rasulullah SAW, falyatabawwa, maka hendaknya dia ya duduk, ya menempati tempatnya di neraka. Na'udzubillah. Jadi dosa besar di mata Allah Subhanahu wa taala seseorang berdusta ya mengatasnamakan agama. Ini dari firman Allah, ini dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya
ya, perlu kita hati-hati dalam bertutur kata, terutama dalam menyampaikan agama harus memiliki dasar-dasar, ya, dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Mudah-mudahan ya kita senantiasa bisa memperhatikan dan mengamalkan adab-adab puasa, khususnya adalah yang wajib, baik ucapan maupun perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi